Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibni Azahra, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang yang pertama, paradigma postpositivisme, yang kedua, paradigma interpretif, dan yang ketiga, paradigma kritis. Baiklah, materi pertama, paradigma postpositivisme akan disampaikan oleh Anissa Larasati. Materi yang kedua, paradigma interpretif akan disampaikan oleh Elsa Mardianti G dan disambung oleh Ibni Azahra. Dan yang terakhir, paradigma kritis akan disampaikan oleh Gina Noprelia Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi paradigma postpositivisme. Postpositivisme adalah paradigma yang merupakan pembaharuan atas paradigma positivisme dan menolak prinsip sentral positivisme. Salah satu bentuk postpositivisme yang paling umum adalah filsafat yang disebut realisme kritis. Seorang realis kritis percaya bahwa ada kenyataan yang terlepas dari pemikiran kita yang dapat dipelajari sains. Bahwa realitas diasumsikan ada tetapi hanya dapat dipahami secara tidak sempurna karena pada dasarnya cacat mekanisme itu intelektual manusia dan sifat fenomena yang secara fundamental tidak dapat diatasi. Para pendukung postpositivisme itu percaya bahwa realitas harus mengalami pemeriksaan kritis seluas mungkin untuk memfasilitasi peneliti memahami realitas sedekat mungkin tetapi tidak pernah sempurna. Postpositivisme mendukung keberlanjutan penelitian eksperimental dan survei dalam pendekatan kuantitatif serta beberapa jenis kegiatan dalam riset kualitatif seperti studi kasus George Mahoney 2012. Postpositivisme itu memandang bahwa riset tidak bisa menyamakan dunia, manusia, dan alam sebab manusia itu dinamis dan selalu berubah. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, yaitu manusia, tidak terpisah, melainkan interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin. Oleh karena itu, postpositivisme itu menggunakan prinsip triangulasi dengan menggunakan berbagai jenis sumber data dan pendekatan penelitian. Sehingga para penganut postpositivis cenderung menggunakan mixed methods atau metode campuran atau kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan penelitian. Metode campuran itu dianggap memiliki kemampuan memberikan pemahaman dan hasil terpadu dan inklusif dalam penelitian. Yang kedua, ada paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, atau kehidupan nyata itu tidak hanya memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Paradigma interpretif ini lahir sebagai reaksi terhadap paradigma positivistik yang dianggap kurang komprehensif atau kurang lengkap untuk menjelaskan tentang realitas atau kehidupan nyata. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif dianggap terlalu menggantungkan pada pandangan peneliti sendiri ketimbang subjek dan membendakan manusia. Paradigma interpretif ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau secara keseluruhan, tidak terpisah satu dengan lainnya, yang mana kompleks suatu kesatuannya itu tuh saling berhubungan atau saling berkaitan. Kemudian dinamis, yaitu bergerak
penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik atau resiprokal, bukan kausalitas. Paradigma interpretif ini juga memandang realitas sosial itu sesuatu yang dinamis, artinya bergerak, berproses, dan penuh makna, subjektif. Realitas sosial tidak lain adalah konstruksi sosial. Terkait posisi manusia, paradigma interpretif itu memandang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran dan bersifat intensional dalam bertindak, yang mana manusia adalah makhluk pencipta dunia, memberikan arti pada dunia, tidak dibatasi hukum di luar diri, dan pencipta rangkaian makna. Atas dasar pandangan tersebut, semua tindakan atau perilaku manusia bukan sesuatu yang otomatis dan mekanis atau tiba-tiba terjadi, melainkan suatu pilihan yang di dalamnya terkandung suatu interpretasi dan pemaknaan. Karenanya, setiap tindakan dan hasil karya manusia itu dianggap senantiasa syarat dan ilham oleh corak kesadaran tertentu yang terbenam dalam sanubari atau dunia makna pelakunya. Bagi paradigma interpretif itu, yang tampak itu belum tentu yang sesungguhnya. Yang terbenam di balik tampak itulah yang menjadi pencarian peneliti dalam paradigma interpretif, yang mana menurut Faisal, kehidupan seseorang atau sekelompok yang terpola dalam dunia nyata sehari-hari atau pattern of life sesungguhnya merupakan pancaran dari pattern of life yang terbenam dalam dunia makna mereka. Dengan kata lain, yang tampak adalah pantulan dari yang tersembunyi. Bagi paradigma interpretif itu, yang tampak itu belum tentu yang sesungguhnya. Yang terbenam di balik tampak itulah yang menjadi pencarian peneliti dalam paradigma interpretif, yang mana menurut Faisal, kehidupan seseorang atau sekelompok yang terpola dalam dunia nyata sehari-hari atau pattern of life sesungguhnya merupakan pancaran dari pattern of life yang terbenam dalam dunia makna mereka. Dengan kata lain, yang tampak adalah pantulan dari yang tersembunyi. Sejalan dengan pandangan itu, studi terhadap dunia kehidupan dan perilaku manusia haruslah berpangkal dan bermuara kepada upaya pemahaman atau understanding terhadap apa yang terpola dalam dunia makna atau reason atas manusia yang diteliti. Itulah yang menjadi akar filosofis lahirnya tradisi penelitian kualitatif, yang secara ringkas dapat diartikan sebagai upaya memahami suatu pemahaman atau understanding of understanding. Itu sebabnya penelitian kualitatif dengan semua ragamnya berada di bawah payung paradigma interpretif, yang kadang-kadang disebut juga paradigma fenomenologi atau paradigma definisi sosial. Dikaitkan dengan peran ilmu sosial, menurut Henrati, paradigma interpretif memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam latar alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Dikaitkan dengan hakikat realitas, paradigma interpretif memandang realitas itu bersifat jamak dan holistik. Peneliti
berinteraksi langsung dengan subjek dalam hubungan yang saling mengikat. Proses penelitian berlangsung secara siklus atau tidak linear, bertujuan untuk mengembangkan teori dan hasil akhir atau temuan bersifat open-ended, artinya temuan penelitian masih terbuka untuk dikritik, direvisi, bahkan hingga disalahkan. Walhasil, paradigma interpretif melahirkan penelitian kualitatif yang sangat kompleks dengan jenisnya yang begitu beragam dan masing-masing dengan corak metodenya sendiri. Interpretif berarti pemahaman berusaha menjelaskan makna dari suatu tindakan. Karena suatu tindakan dapat memiliki banyak arti, maka makna tidak dapat dengan mudah diungkap begitu saja. Interpretasi secara harfiah merupakan proses aktif dan inventif. Pendekatan teori interpretif cenderung menghindarkan sifat-sifat preskriptif dan keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Pengamatan menurut teori interpretif hanyalah sesuatu yang bersifat tentatif dan relatif. Sementara teori-teori kritis lazimnya cenderung menggunakan keputusan-keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Pengamatan menurut teori interpretif hanyalah sesuatu yang bersifat tentatif dan relatif. Sementara teori-teori kritis lazimnya cenderung menggunakan keputusan-keputusan absolut, preskriptif, dan juga politis sifatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori interpretif ditujukan untuk memahami pengamalan hidup manusia, atau untuk dengan cara-cara di mana kondisi manusia mengalami kendala dan berusaha menciptakan sebagai metode untuk memperbaiki kehidupan manusia. Yang ketiga ada paradigma kritis. Paradigma kritis ini pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metode penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis warisan dari Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa adanya kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Paradigma kritis ini melihat bahwa pekonstruksian suatu realitas itu dipengaruhi oleh faktor kesejarahan dan kekuatan-kekuatan sosial budaya, ekonomi, politik, dan media yang bersangkutan. Paradigma kritis lahir sebagai koreksi dari pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Analisis teori kritis tidak berpusat pada kebenaran atau ketidakbenaran sebuah struktur tata bahasa, simbol, atau proses penafsiran seperti bahasa konstruktivisme. Paradigma kritis bersifat realis historis. Sesuatu realistis diasumsikan harus dipahami sebagai suatu yang plastis atau tidak sebenarnya. Artinya, realitas itu dibentuk sepanjang waktu oleh sekumpulan faktor seperti sosial, politis, budaya, ekonomik, etnik, dan gender yang justru bahkan dikristalisasikan ke dalam serangkaian struktur yang sekarang ini yang dianggap sebagai suatu yang nyata, dan ini dianggap alamiah dan tetap. Meskipun terdapat banyak keberagaman tradisi kritik, semuanya sama-sama memiliki 3 keistimewaan pokok.
Yang pertama, tradisi ini mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu di mana minat-minat disajikan oleh struktur-struktur kekuatan tersebut. Yang kedua, para ahli teori kritik pada umumnya tertarik dengan membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau masyarakat yang lebih bebas dan berkecukupan. Teori kritik yang ketiga menciptakan kesadaran untuk menghubungkan teori dan tindakan. Teori-teori tersebut bersifat normatif dan bertindak untuk mendapatkan atau mencapai perubahan. Penggunaan metode grounded theory di bawah payung paradigma positivistik pada penelitian tentang fenomena sosial perkotaan. Paradigma positivistik empirik yang dipelopori oleh Auguste Comte sejak tahun 1960 telah mengalami kemunduran. Setelah sempat merasakan abad keemasannya pada beberapa dekade yang lalu. Menurut Leon, 1994 paradigma positivistik hanya berkutat pada angka-angka, tidak lagi mampu mengcover problem sosial berasal dari kualitatif, induktif, ataupun kuantitatif, deduktif. Diperlukan sebagai perspektif tambahan yang dapat saling melengkapi menuju terbangunnya body of knowledge yang utuh. Neumann and Benz, 1998. Metode grounded theory dalam tradisi penelitian kualitatif dalam bukunya yang berjudul The Discovery of Grounded Theory, 1967. Barney Glaser dan Anselm Taurus menyatakan bahwa metode grounded theory di bawah payung paradigma post-positivistik naturalistik adalah merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna membangun teori tentang suatu fenomena yang disusun secara induktif. Apa ciri penelitian kualitatif? Yaitu penelitian kualitatif tidak menggunakan kerangka teoritik sebagai langkah awal persiapan penelitian. Hal ini dimaksud untuk menghilangkan kekhawatiran akan menghasilkan penelitian artifisial jauh dari sifat naturalnya. Karena tujuan penelitian kualitatif adalah membangun ilmu ideografik, bukan nomometrik. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak terikat oleh hipotesis yang muncul mendahului kerangka teoretiknya. Ketiga, penelitian kualitatif menuntut bersatunya subjek penelitian dengan objek penelitiannya. Peneliti bukan hanya sebagai teknisi peneliti, tetapi juga terlibat dalam mengonstruksikan teori. Kelima, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan, penganalisaan, dan pemaknaan data dilakukan secara simultan atau siklus. Data tidak bisa dilakukan secara linear, tetapi harus dilakukan secara interaktif. Yang keenam, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini terjadi karena hubungan bagian-bagian yang diteliti akan jauh lebih terlihat dalam proses penelitiannya. Penelitian kualitatif yang dipentingkan adalah kedalaman materi, bukan luasnya materi. Yang ketujuh, dalam penelitian kualitatif, pengertian random sampling karena yang dipentingkan adalah sampel teoretik, bukan sampel statistik. Semakin banyak sampel tidak menjamin kedalaman sampel teoretik. Kata kunci penentuan sampel dalam penelitian kualitatif bukanlah presentasi, melainkan keterwakilan konsep dalam beragam bentuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap penelitian grounded theory. Dalam grounded theory, analisa data disebut juga dengan coding. Coding juga berarti membuat deskripsi atau interpretasi. Di dalam coding terdapat 4 kegiatan, yaitu pelabelan, pemilahan, pencatatan, dan pematraan. Secara garis besar, proses coding diawali dengan pelabelan fenomena diskrit sesuai dengan isi dan maknanya, atau memberi notasi dengan konotasinya. Tahap awal ini dilanjutkan dengan pemilihan pada perbandingan ciri label dengan label yang lainnya untuk menentukan pengelompokan berdasarkan pada ciri kombinasi dan urutannya. Kegiatan pencatatan merupakan produk penulisan coding yang masih bersifat terbuka,
sebagai bahan refleksi dan abstraksi. Tahap ini dinamakan dengan open coding atau pengkodean terbuka, yang berarti proses menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan, dan mengkategorikan data. Tahap berikutnya yaitu tahap axial coding atau pengkodean berporos, yang mengacu pada kegiatan mendudukkan dan memetakan data berdasarkan hasil pengkodean berbuka dengan membuat kaitan antar kategori. Dalam melakukan kegiatan pengkodean berporos ini dilakukan dengan cara memanfaatkan paradigma coding atau coding paradigma. Adapun tahap selanjutnya yaitu selective coding atau pengkodean berpilih, yang berarti melakukan proses pemilihan kategori ini mengkaitkan terhadap kategori lainnya secara sistematik. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang membangun teori melalui induksi. Pada proses induksi ada 4 tahapan utama dalam membangun pengetahuan lokal dari lapangan. Adapun tahapan pertama yaitu coding. Coding adalah proses menemukan, menamai, dan menyusun sampel teoretik berupa situasi sosial di lokus penelitian berdasarkan pada sifat dan ukuran dalam rentang dimensional. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling membosankan. Kenapa? Karena menyangkut sedemikian banyak fenomena diskrit yang ditemui di lapangan, dikaitkan dan dibandingkan satu dengan yang lainnya secara terus-menerus untuk kemudian diabstraksikan dalam bentuk konsep yang padat makna. Tahap yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan komponen utama dalam pembentukan sebuah teori. Sebuah konsep muncul karena dibangun, bukan muncul dengan sendirinya. Pun tahap yang ketiga yaitu kategori. Syarat sebuah kategori inti adalah label konseptualnya cocok dengan alur cerita yang diwakilinya dan cukup luas untuk mencakup berbagai hal yang terkait dengannya. Selain itu, kategori inti juga harus mampu menggabungkan kategori-kategori konseptual lain yang pembentukan teorinya memang sedang dibutuhkan dalam rumpun ilmu perencanaan dan perancangan kota. Adapun tahap yang keempat yaitu teori. Teori dapat dibangun apabila telah memiliki 3 unsur utama. Yang pertama yaitu konsep. Konsep yaitu konsep yang dibentuk dari konseptualisasi data. Yang kedua, kategori. Kategori berupa kumpulan yang lebih tinggi dan lebih abstrak dari konsep yang diwakili. Yang ketiga, proposisi. Proposisi yang menunjukkan hubungan-hubungan yang berciri konseptual. Proposisi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan berdasarkan hubungan berbagai konsep yang mengandung deskripsi sistem pemahaman tertentu.